Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrul Ramadan, mahasiswa jurusan Syariah Kampus TAI Dede Imangkoso. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yakni Hukum Hak Asasi Manusia. Yang dimana saya melaporkan dari daerah Sidoh akan mengangkat satu tema yang berjudul Hak Asasi Manusia Kebebasan Berpendapat. Yang pertama saya akan bahas adalah hak asasi manusia. HAM atau hak asasi manusia adalah hak fundamental yang dimiliki seorang individu, yang dimiliki oleh seseorang. Hak asasi manusia adalah bukan pemberian dari seorang presiden. Hak asasi manusia bukan pemberian dari seorang hakim, bukan pemberian dari seorang dosen. Bahkan hak asasi manusia itu bukan pemberian dari seorang orang tua. Akan tetapi hak asasi manusia adalah hak pemberian langsung dari Tuhan sejak kita dilahirkan di dunia. Dan termasuk kebebasan berpendapat atau kebebasan berbicara termasuk dalam hak asasi manusia. Akan tetapi masih sering terjadi di negara kita ini, terutama di tengah masyarakat kita, adanya pembatasan-pembatasan terhadap hak asasi manusia, terutama hak berpendapat atau kebebasan berbicara, di mana telah diatur dalam Undang-Undang 353 dan 354 bahwasanya ada pembatasan terhadap hak bicara, hak kebebasan berpendapat, hak asasi manusia telah dibatasi terhadap pasal tersebut. Yang pertama saya ingin bahas adalah memang dalam Undang-Undang Dasar 1945 memang ada hak manusia yang perlu dibatasi, dan salah satunya boleh dibatasi, dan salah satunya adalah kebebasan berpendapat. Akan tetapi ada 4 poin sehingga kebebasan tersebut boleh dibatasi. Yang pertama, diatur dalam undang-undang. Kemudian yang kedua, reasonable atau beralasan. Ketiga, dibutuhkan. Dan yang keempat, proporsional atau tidak berlebihan. Kita lihat sekarang di tengah masyarakat kita masih banyak terjadi intimidasi kepada masyarakat yang sering mengeluarkan pendapatnya, kepada masyarakat yang sering mengeluarkan pendapat, sering berbicara di muka umum. Masih sering terjadi intimidasi, terutama di bagian kampus, di bangku perkuliahan masih sering terjadi yang namanya intimidasi terhadap mahasiswa yang sering mengeluarkan pendapat. Ketika seorang mahasiswa mengeluarkan pendapat, ada ancaman atau intimidasi DO. Ketika mahasiswa mengeluarkan pendapat, ada ancaman atau intimidasi pengurangan nilai. Oleh karenanya, saya akan menanyakan kepada beberapa masyarakat bagaimana tanggapan terhadap intimidasi atau pembatasan terhadap kebebasan berpendapat ini. Sekian dari saya. Sekarang saya berada di rumah masyarakat, di mana yang saya akan mewawancarai tentang tema yang saya angkat tadi. Saya akan bertanya beberapa hal kepada saudara, bagaimana menurut saudara tentang kebebasan berpendapat itu? Jadi pendapat saya itu ya, harusnya saya setuju dan adanya kebebasan berpendapat, karena sudah undang-undang ada kebebasan berpendapat untuk mengeluarkan pendapat kita ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik atau tidak sesuai dengan hak yang seterusnya terjadi. Jadi kita harus mengeluarkan pendapat. Ya, terus menurut saudara, bagaimana pendapat saudara tentang intimidasi atau pembatasan kebebasan berpendapat, terutama di kalangan mahasiswa, di dunia perkuliahan, dunia kampus, masih ada sini terjadi, marak terjadi di dunia kampus ini, intimidasi seperti ancaman DO ketika mahasiswanya memberikan pendapat, pengurangan nilai ketika mahasiswanya berbicara. Bagaimana menurut saudara? Menurut saya hal itu sebenarnya tidak baik. Harusnya itu dihilangkan adanya hal begitu. Jika memang tidak sesuai dengan hak-hak yang seharusnya dijalankan ketika menyalahi kebenaran, seharusnya kita itu membenarkan, kita mengeluarkan pendapat kita untuk meluruskan hal tersebut, bukan malah dilarang, membiarkan kezaliman terjadi. Ya, itu sebenarnya tidak baik. Terima kasih saudara telah memberikan kesempatan. Itulah tadi pendapat dari saudara Asmir. Sekian. Jadi saya sekarang lagi berada di salah satu rumah
untuk mewawancarai pendapat dari saudara. Bagaimana pendapat saudara tentang kebebasan berpendapat itu? Menurut saya, kebebasan berpendapat itu adalah salah satu hak dari asasi manusia, yang dimana hak asasi manusia ini sudah tertanam sejak sebelum dia lahir. Nah, apabila pendapatnya ini mampu ditoleransi oleh masyarakat, itu tidak mengapa. Akan tetapi, ketika pendapatnya ini merasa terintimidasi oleh pihak lain, maka itu saya merasa itu adalah pelanggaran hak asasi manusia. Jadi bagaimana menurut saudara tentang intimidasi tersebut? Karena terkadang ada statement mengatakan bahwasanya diberikan kebebasan berpendapat, akan tetapi terlalu bebas. Apakah ada batasan-batasan tersendiri untuk berpendapat itu? Nah, tentunya ada. Dari setiap sudut pandang dari masing-masing seseorang itu pastinya ada, dan tidak semua orang atau masyarakat itu mampu bertoleran terhadap pendapat dari setiap individu. Sekian, terima kasih. Itulah tadi hasil wawancara dari salah satu masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang saya berada lagi di salah satu rumah teman saya atau sahabat saya, yang dimana saya akan menanyakan atau mewawancarai tentang tema yang saya angkat pada kali ini, yakni tentang kebebasan berpendapat. Bagaimana menurut saudara tentang kebebasan berpendapat dalam hak asasi manusia? Pendapat saya, untuk kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia yang tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Selagi pendapat itu bisa diterima, apa salahnya untuk diterima? Terus bagaimana menurut saudara tentang intimidasi yang masih sering terjadi di tengah masyarakat, terutama yang sering terjadi di dunia kampus atau dunia perkuliahan, yang masih banyak oknum-oknum yang memberikan intimidasi terhadap masyarakat atau mahasiswa? Saya tidak setuju adanya intimidasi atas orang yang memberikan pendapatnya, karena pendapat itu hak asasi manusia, tidak dapat dibatas-batasi, dan apalagi apalagi pendapat tersebut benar. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari beberapa masyarakat atau teman-teman saya yang telah saya wawancarai, saya bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kebebasan berpendapat adalah hak individu atau hak setiap warga negara yang telah dilindungi oleh konstitusi, yang dimana selama hak itu benar selama hak berpendapat itu benar untuk disampaikan, maka tidak ada halangan untuk menyampaikannya. Tidak boleh ada intimidasi terhadap pendapat tersebut, tidak boleh ada penghalang atau pembatas terhadap pendapat itu selama pendapat itu benar. Karena beberapa yang saya wawancarai mengatakan bahwasanya tidak sepakat ketika ada intimidasi di tengah masyarakat kita ketika mereka ingin mengeluarkan pendapatnya, terutama di kalangan dunia kampus dan dunia perkuliahan masih sering marak terjadi. Oleh karenanya pendapat-pendapat dari masyarakat mengatakan bahwasanya intimidasi itu tidak boleh selama pendapat itu benar disampaikan. Oleh karenanya kebebasan berpendapat harus tetap dijaga sebagai hak asasi manusia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.